Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada pecahan campuran. Sebelum masuk ke operasi hitung pecahan campuran, yang pertama kita akan belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Di antaranya ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar mengenai cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Biasanya ini ditemukan pada nanti hasil akhir dari operasi hitung pecahan, kemudian nanti kalian diminta untuk menyederhanakannya ke bentuk campuran. Yang pertama kita punya di sini adalah 17/3. 17/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Yang pertama caranya adalah 17 dibagi 3 itu yang mendekati berapa? Nah, 17 dibagi 3 yang mendekati adalah 5. Karena 5 dikali 3 adalah 15. Nah, kemudian untuk menuju ke 17, sisanya berapa? Dari 5 kali 3 adalah 15, kemudian untuk menuju ke 17 maka kurang 2. Nah, kemudian ditulis lagi penyebutnya. Jadi seperti ini, 52/3. Kemudian yang kedua kita punya 45/10. Nah, caranya sama, 45 dibagi 10 yang mendekati adalah berapa? Yaitu 4. Karena 4 dikali 10 kan 40. Nah, kemudian untuk menuju ke 45 maka dia membutuhkan angka 5. Dan kemudian penyebutnya adalah 10. Kemudian selanjutnya di sini kita punya 77/20. 77/20 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. 77 dibagi 20 yang mendekati adalah 3. Sisanya berapa? Sisanya adalah dari 3 kali 20 itu adalah 60. Kemudian 60 menuju ke 70, 7 kurang berapa? Yaitu kurang 17. Dan penyebutnya adalah 20. Nah, kemudian selanjutnya 91/25. Nah, ini kira-kira berapa kalau diubah menjadi pecahan campuran? Sama saja, 91 dibagi 5 dibagi 25 yaitu diperoleh 3. Kemudian 3 kali 25 kan 75. 75 untuk menuju ke 91 itu butuh 16. Kemudian kita tuliskan penyebutnya 25. Kemudian satu soal lagi, 11/10. 11 dibagi 10 yang mendekati adalah 1. Nah, untuk menjadi 11 maka perlu 1/10. Jadi seperti itu untuk cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang pertama kita punya 8/3/7. Nah, caranya seperti ini, 8 dikali 7 kemudian ditambah 3. 8 dikali 7 adalah 56. 56 ditambah 3 adalah 59/7. Kemudian yang kedua kita punya 52/5. Caranya adalah 5 dikali 5 kemudian ditambah 2, atau dikalikan bawah dulu kemudian ditambahkan atas.
5 kali 5 25, 25 tambah 2 27 per 5. Kemudian selanjutnya kita punya 47 per 10, sama saja seperti ini, dikali bawah dulu kemudian ditambah atas. 4 kali 10 40, 40 tambah 7 47 per 10. Kemudian di sini kita punya 10 9 per 10, sama saja, dikali kemudian ditambah atas. 10 kali 10 100, 100 tambah 9 109 per 100. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita punya 7 8 per 9, sehingga caranya adalah 7 kali 9 kemudian ditambah 8. 7 kali 9 adalah 63, 63 ditambah 8 adalah 71, sehingga hasilnya adalah 71 per 9. Itu untuk cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini kalau misalkan ada desimal, kita lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma. Kalau misal ada angka 1 di belakang koma, maka dia per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka nolnya ada 2 jadi per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka nolnya ada 3 jadi per 1000. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama kita punya 0,8. Nah, kita lihat dulu 0,8. Angka di belakang koma itu ada 1, sehingga hasilnya adalah per 10. Nah, atasnya tinggal ditulis 8. Kemudian yang kedua kita punya 0,12. 0,12 ini ada 2 angka di belakang koma, yaitu 1 dan 2, sehingga per 100. Nolnya ada 2 juga. Nah, tinggal di sini ditulis 12. Kemudian untuk yang ketiga 0,45 juga. Nah, 0,45 di sini ada 2 angka di belakang koma, sehingga per 100 yaitu 45 per 100. Kemudian di sini ada 0,278. Oh, di sini kita lihat angka di belakang komanya itu ada 3, yaitu 278. Berarti nolnya juga ada 3. 1 2 3. Nah, di sini tinggal ditulis 278. Kemudian yang terakhir kita punya 0,122. 0,122 kita lihat dulu angka di belakang komanya. Di sini ada 3, sehingga per 1000, karena nolnya 3. Kemudian di sini tinggal kita tulis 122, sehingga hasilnya adalah 122 per 1000. Nah, itu adalah cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengubah persen ke pecahan biasa. Nah, sebelum kita masuk, artinya persen, yang dimaksudkan dengan persen adalah per 100, sehingga nanti semuanya bentuknya adalah per 100. Yang pertama di sini kita punya 8%, sehingga kalau diubah menjadi pecahan biasa jadi 8 per 100. Kemudian di sini 12%, berarti diubah ke pecahan biasa menjadi
12/100. Kemudian di sini ada 25%, kita ubah jadi 25/100. Kemudian bisa juga disederhanakan karena ini masing-masingnya kan bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Tuh kalau mau disederhanakan. Kemudian di sini kita punya 5%, yaitu 5/100. Kalau mau disederhanakan berarti sama-sama dibagi 5, jadinya 1, 100 dibagi 5 itu adalah 20, atau 1/20. Kemudian kalau ada 123%, berarti kalau diubah menjadi pecahan biasa jadinya 123/100. Itu cara untuk mengubah persen ke pecahan biasa. Nah, setelah kita belajar mengenai jenis-jenis pecahan, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk mengurutkan pecahan. Oke, yang pertama di sini urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Di sini kita punya 23/5, punya 75%, punya 3,75, dan punya 31/8. Nah, di sini kalau kita lihat pecahannya masih sangat beragam. Ada yang bentuknya pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian ini ada koma-koma, kemudian di sini ada persen. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan berikut ini. Oke, untuk cara yang pertama adalah ubah menjadi pecahan biasa semua. Nah, tadi pecahan-pecahan tadi silahkan diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini kita punya 23/5, kemudian punya 75%, kemudian punya 3,75, dan selanjutnya kita punya 31/25. Di sini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 23/5 karena sudah bentuk pecahan biasa maka tidak usah diubah, kita cukup tuliskan lagi. Kemudian 75% itu kalau diubah jadinya 75/100, kemudian 3,75. Nah, di sini kita lihat ada berapa angka di belakang koma, ada 2 angka sehingga per 100. Angkanya tinggal ditulis yang atas 375. Kemudian di sini ada pecahan campuran. Caranya 3 dikali 25 kemudian ditambah 1. 3 kali 25 itu adalah 75, 75 ditambah 1 adalah 76, sehingga hasilnya 76/25. Nah, setelah itu, setelah semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa, maka selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, di sini kita sudah punya 23/5, 75/100, 375/100, 76/25. Nah, kita lihat di sini penyebutnya. Ini penyebutnya itu adalah 5, ini 100, ini 100, ini 25. Nah, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. KPK 5, 100, 100, dan 25 itu adalah 100. Sehingga kita tulis penyebutnya semuanya 100 dulu. Ini per 100, ini juga per 100, kemudian ini per 100, kemudian ini per 100. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan. Yang pertama adalah
100 dibagi 5 itu adalah 20. 20 dikali 23 itu adalah 460. Kemudian selanjutnya ini 100 dibagi 100 itu 1 dikali 75 itu adalah 75. Dan ini juga 100 dibagi 100 itu adalah 1 dikali 375 itu adalah 375. Kemudian yang terakhir adalah 100 dibagi 25 itu adalah 4. Kemudian 4 dikali 76, kita oret-oretan di sini. 6 kali 4 24, 7 kali 4 28, 28 tambah 2 304. Jadi di sini nah sudah diperoleh bahwa setelah disamakan penyebutnya jadi seperti ini. Nah, di sini setelah kita menyamakan penyebutnya dan memperoleh pecahan yang baru, kita akan mengurutkan dari yang terkecil sesuai dengan permintaan soalnya. Nah, di sini ada 460 per 100, 75 per 100, 375 per 100, 304 per 100. Nah, kita lihat karena penyebutnya sudah sama semua per 100 per 100 per 100, maka untuk langkah selanjutnya kita tinggal melihat yang pembilangnya atau bagian atas. Kita cukup melihat bagian atasnya saja. Nah, dari yang terkecil itu adalah 75 per 100. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 304 per 100. Kemudian selanjutnya adalah 375 per 100. Kemudian yang paling besar adalah 460 per 100. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengembalikan ke pecahan semula. Jadi kan tadi setelah kita urutkan, kita peroleh 75 per 100, kemudian 304 per 100, kemudian selanjutnya itu adalah 375 per 100, kemudian selanjutnya adalah 460 per 100. Nah, kita kembalikan ke pecahan semula. 75 per 100 itu kan tadi punyanya 75%. 304 per 100 itu tadi punyanya 31 per 25. Kemudian 375 per 100 itu tadi punyanya 3,75. Kemudian 460 per 100 tadi punyanya 23 per 5. Jadi nanti yang ditulis adalah yang seperti ini. Nah, itu tadi cara untuk mengurutkan pecahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita punya pecahan 32%, 6 per 5, 0,29, dan 1 per 2. Nah, di sini kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Nah, pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa. 32% berarti 32 per 100, kemudian 6 per 5, kemudian 0,29. Kita lihat di sini dua angka di belakang koma, jadi 100, kemudian ini 29, 1 per 2 jadinya 1 dikali 2 itu adalah 2, kemudian ditambah 1 jadinya 3 per 2. Nah, di sini langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya. Di sini ada 100, ada 5, ada 100, ada 2. Maka KPK-nya adalah 100. Jadi kita buat per 100 semua, per 100 semua, per 100, dan per 100. 100 dibagi 100 itu 1,
1 kali 32 adalah 32, 100 dibagi 5 itu adalah 20, 20 kali 6 120, 100 bagi 101, 1 kali 29 itu 29, 100 dibagi 2 itu adalah 50, 50 dikali 3 adalah 150. Nah, kemudian dari ini kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar itu dari apa? Dari 150 per 100, kemudian selanjutnya 120 per 100, kemudian selanjutnya 32 per 100, dan yang terakhir adalah 29 per 100. Nah, setelah kita urutkan dari yang terbesar, kemudian kita kembalikan ke bentuk awal. 150 per 100 itu tadi punyanya 1 per 2, kemudian 120 per 100 itu punyanya 6 per 5, kemudian 32 per 100 itu punyanya 32%, kemudian 29 per 100 itu punyanya 0,29. Jadi ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar, yaitu 11 per 2, 6 per 5, 32%, dan 0,29. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian operasi hitung pada pecahan campuran. Nah, di sini Pak Guru punya contoh soal 8% ditambah 23/4 dikurangi 0,9. Caranya yang pertama adalah kita ubah ke pecahan biasa dulu semuanya. 8% itu adalah 8 per 100, kemudian 23/4 itu adalah 2 kali 4 8, 8 tambah 3 itu adalah 11/4, kemudian 0,9 kita ubah jadi 9/10. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan biasa, disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena di sini ada 100, ada 4, ada 10, maka KPK-nya adalah 100. Jadi kita ubah per 100 semuanya. 100 dibagi 100 itu adalah 1, 1 dikali 8, 8. Kemudian 100 dibagi 4 itu adalah 25. 25 kali 11 itu adalah 275. Kemudian yang ketiga, 100 dibagi 10 itu adalah 10. Kemudian 10 kali 9 itu adalah 90. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, tinggal kita operasikan. 8 ditambah 275 dikurangi 90, hasilnya adalah 193/100. Nah, kemudian ini kita ubah ke pecahan campuran. 193/100 yaitu 1, karena 193 dibagi 100 itu dapat 1, kemudian 1 kali 100 itu kan 100. Nah, 100 untuk menuju ke 193 butuh 93. Ini per 100. Atau kalau kita ubah ke desimal jadinya 0, jadinya 1,93. Karena di sini nolnya ada 2, maka ada 2 angka di belakang koma. Kemudian kita punya 3/5 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3. Di sini kita ubah ke pecahan biasa dulu semuanya.
3,5 jadi 35/10 dibagi 3/4 ditambah 33/5 jadi 3 kali 5 15, 15 tambah 3 18/5 dikali 2/3. Nah, di sini karena ada tanda bagi, ada tanda tambah, ada tanda kali, maka yang dikerjakan adalah yang bagi dulu dan kali dulu. Kita kurungkan seperti ini ya. Nah, yang dikerjakan yang bagi dulu dan kali dulu. Nah, di sini kita kerjakan dulu 35/10 dibagi 3/4. Ingat, kalau ada pembagian pecahan, maka kita ubah ke perkalian pecahan. Caranya 35/10, tanda bagi ini kita ubah jadi kali, kemudian pecahan yang di sebelah kanan kita balikkan 3/4 jadi 4/3 seperti ini. Nah, kemudian yang kanan kita tuliskan lagi, tidak apa-apa, seperti ini satu-satu. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan. 35 dikali 4 itu adalah 140, 10 kali 3 itu adalah 30, ditambah 18 kali 2 itu adalah 36, 5 kali 3 adalah 15. Nah, tinggal kita jumlahkan 140/30 ditambah 36/15. Nah, di sini kita punya pecahan penyebut 30 dan 15, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 30 dan 15 adalah 30, sehingga ditambah ini. Nah, tinggal kita operasikan 30 dibagi 31, 1 kali 140 itu adalah 140, kemudian yang kanan juga 30 dibagi 15 itu 2 kali 36 itu adalah 72, sehingga tinggal 140 tambah 72 itu adalah 212/30. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 212 dibagi 30, yang mendekati adalah 7. 7 dikali 30 itu adalah 210. Untuk menjadi 212, maka di sini butuh 2. Nah, di sini penyebutnya juga tetap 72/30. Atau kalau misal kita sederhanakan lagi, jadi ini bagi 2 dapat 1, ini bagi 2 dapat 15, sehingga hasilnya adalah 71/15. Nah, untuk selanjutnya kita punya 175% ditambah 21/5 dikali 1,25. Nah, di sini kita ubah ke pecahan biasa dulu. 175% itu 175/100. 21/5 itu adalah 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11/5. Kemudian ini 1,25, karena ada 2 angka di belakang koma, jadi kita per 100, tinggal kita tulis di atasnya 125. Nah, di sini kita lihat ada tanda tambah dan ada kali, sehingga yang dikerjakan adalah yang kali dulu. Nah, seperti ini. Jadi yang dikerjakan adalah yang dikali dulu. 11/5 kali 125/100. Nah, cara cepatnya itu adalah kita coret yang bisa dibagi. Misal ini dibagi ini, sama-sama dibagi 5. Ini dapat 1, ini dapat 25. Kemudian 25 dapat dibagi lagi dengan 100, ini dapat 1, ini dapat 4, sehingga kita tulis di sini yang atas tinggal 11 dan 1, jadi 11 kali 1 11, kemudian yang bawah tinggal 1 dan tinggal 4, 1 kali 4 adalah 4, sehingga tinggal 11/4.
Kemudian kita operasikan, kita tambah 175 per 100 tambah 11 per 4. Di sini penyebutnya 100 dan 4, maka kita samakan jadi per 100 dan per 100. 100 dibagi 100 itu adalah 1 kali 175 adalah 175. Kemudian 100 dibagi 4 itu adalah 25 kali 11 itu adalah 275. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja, 175 tambah 275 itu adalah 450. Jangan lupa penyebutnya adalah 100. Kemudian kita sederhanakan jadi pecahan campuran, 450 dibagi 100 itu dapat 4. Kemudian 4 kali 100 kan 400. Untuk jadi 450 dia butuh 50. Nah, ditulis penyebutnya. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 50 dibagi 51, 100 dibagi 50 itu 2. Jadi hasil akhirnya adalah 41 per 2. Kemudian ada contoh soal yang terakhir. Kita di sini punya 3 2 per 3, kita punya 2 1 per 5, kita punya 50%, dan kita punya 1,8. Nah, kita ubah ke pecahan biasa dulu. 3 2 per 3 jadinya 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11 per 3 ditambah 2 1 per 5. Kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11 per 5. Kemudian 50%, persen itu adalah per 100, jadi tinggal 50 per 100 dikurangi 1,8, ada satu angka di belakang koma sehingga per 10, tinggal ditulis 18. Nah, di sini kita ada tanda jumlah, kali, dan kurang. Nah, yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian, sehingga yang dikerjakan dulu yang ini. Nah, kita tanda kurungan saja, jadi tinggal 11 per 5 kali 50 per 100. Nah, ini kita kalikan. Caranya yang gampang adalah seperti ini, bagi atau coret yang sama-sama bisa dibagi atau disederhanakan. Contohnya ini 50 sama 5 ini dapat 1, 50 dibagi 5 itu adalah 10. Kemudian 10 bisa dibagi lagi dengan 100 yang di bawah, ini dapat 1, kemudian ini dapat 10. Habis itu ada lagi apa enggak? Oh, ternyata tidak ada yang bisa dibagi lagi, sehingga hasil akhirnya tinggal kita tulis lagi dari awal. 11 per 3 ditambah yang atas itu adalah 11 kali 1, 11 per yang bawah tinggal 1 dan tinggal 10. 1 kali 10 itu adalah 10 dikurangi 18 per 10. Nah, kemudian di sini ada 3, 10 dan 10, maka kita samakan penyebutnya jadi 30. 30 dibagi 3 itu adalah 10. 10 kali 11 adalah 110. Kemudian 30 dibagi 10 itu adalah 3. 3 kali 11 itu adalah 33. Kemudian 30 dibagi 10 itu adalah 3. 3 kali 18 itu adalah 54. Sehingga tinggal kita operasikan, 110 ditambah 33 kemudian dikurangi 54. Jadi tinggal 89 per 30. Nah, 89 per 30 ini kalau kita ubah ke pecahan campuran, 89 bagi 30 itu dapat 2. 2 kali 3 kan 60. 60 untuk menuju ke 89
dia butuh 29, kemudian penyebutnya adalah 30, sehingga hasil akhirnya adalah 29/30. Nah, itu tadi kita belajar tentang jenis-jenis pecahan, cara mengurutkan pecahan, dan kemudian operasi hitung pada pecahan campuran. Tentunya silahkan kalian amati lagi video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.